Ya setelah keluar, masuk ke dari IGD itu kan diperiksa semuanya, akhirnya masuk dirawat, Dirawat seperti inap, itu kan. ya. Itu juga suatu keanehan buat saya lihat. Bagaimana dia masuk begini, ya kan seperti menantang lah. Ya ini sesuatu yang biasa saja, seperti dia melapor gitu, terus tanda tangan pulang kan begitu. Iya, Kelihatan kan seperti itu. Udah seperti, mau ya mohon pulang. maaf aja kalau saya bilang, ini sangat terlalu istimewa. Ya padahal ini kan sudah jelas tersangka. Karena juga saya mendengar ya hari ini nih tarik-tarikannya kuat juga di dalam. Tarikan di mana ini? Tapi info dari kejaksaan apa, Bang? Dari Ya, teman-teman yang ya kan dari pasti ada teman-teman. teman-teman ya kan kasih info itu ya bahwa mereka bersikeras untuk bebas, tidak ditahan. Loh, kok semau-maunya? Nah itu dia. Apa sih yang dia lakukan untuk negara ini? Iya. Nggak ada dibandingkan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Tapi kalau tukang fitnah, iyalah menurut saya. Tukang membuat kegaduhan, iyalah menurut saya. Karena sudah kenyataan yang ada. Kenapa diistimewakan? Ya, Bang Andi. Siap. Selamat sore lah ini sore. Sore juga Vincent. Kita tetap harus semangat nih. Semangat terus ya. Semangat terus kita. Bang, ini ada perkembangan terbaru soal Roy. Ya kan? Semalam ada info ternyata Roy dan Tifa yang tadi dibantarin kan di rumah sakit. Ya. Polri ya. Lalu ternyata udah dibalikin ke Polda. Artinya secara medis tim dokter menyatakan mereka itu sehat. Lalu kemudian hari ini diserahkan ke kejaksaan Ya, tahap 2 ya. Gimana Pak Bang Andi melihat ini dulu dari awal mereka ditangkap? Kalau kita lihat dari awal gitu ya, saya katakan ini ada skenario. Mereka menghindari untuk penahanan di dalam. Di lain pihak juga mereka harus berterima kasih sebetulnya kepada Polda Metro Jaya karena diantar ke rumah sakit Polri. Ya, kalau itu benar sakit. Iya. Ya kan? Kalau nggak benar sakit ya memang skenario gitu loh. Jadi tidak ingin bahwasanya mereka itu ada mendekam beberapa hari lah di dalam ya di Polda, di rutannya Polda Metro. Sebelum diserahkan ke kejaksaan gitu loh. Kelihatannya seperti itu. Karena juga saya mendengar ya hari ini nih tarik-tarikannya kuat juga di dalam. Tarikan di mana ini? Iya, artinya ya mereka ada yang membebaskan gitu kan, tidak ditahan gitu. Ya di lain pihak juga ada yang minta untuk ditahan. Oh. Ya, kan mereka coba lihat kan segar bugar mestinya. Iya kan? Waktu dia di pagi hari itu kan ditangkap. Bukan ditangkap. Selesai bantarannya dibawa ke ini, coba lihat seperti apa. Pakai batik. Pakai batik pula. Enggak pakai rompi ini, orange persiapan gitu. Mau pulang apa gimana? Hah? Bersiap mau pulang. Kayak persiapannya memang sudah seperti mau melakukan hal itu gitu. Keyakinannya luar biasa itu ya. Iya. Coba kalau kita lihat Tifa gitu kan, dia gontai, dia jalan gitu kan. Tapi yang ini luar biasa. Jadi saya melihatnya ini suatu istimewa sekali gitu loh. Padahal banyak sekali ya tersangka-tersangka itu mengikuti SOP yang ada. Ya kan? Dan ini kan dia punya pengacara ini kan seperti rasa prinsipal dia. Malah dia ibaratnya ya melawan lah. Cuma cukup sabar lah, cukup humanis lah. Penyidik Polda ya. Mereka akhirnya ya paginya kan baru di ini. Gitu. Dan saya dengar pernyataan Refli sebelum mereka dibalikin itu, dia mencurigai, menduga mereka itu dibalikin secara paksa. Karena menurut dia waktu ditengok sehari sebelumnya atau apa itulah masih ada infus dan lain-lain. Jadi seolah-olah dipaksa sehat nih biar lanjut proses. Ya, itu kan Refli. Coba waktu pertama itu Refli kan berkeras kan, tidak boleh dibawa keluar kan, ke Polres saja kan. Ya setelah keluar masuk ke dari IGD itu kan diperiksa semuanya, akhirnya masuk dirawat seperti itu kan. Itu juga suatu keanehan buat saya lihat. Bagaimana dia masuk begini, ya kan seperti menantang lah, ya, tiba-tiba menantang hukum untuk itu.
Tiba-tiba dia masuk gitu loh. lemes. Lemes kayak apa? Katanya lemes. Karena kan kita nggak ngeliat di mana. Yang keluar kan cuma Tiva kan. Iya. Lemesnya di mana kalau kita lihat. Gitu. Oke, menarik tadi yang ketika Roy akan dipindahkan ke kejaksaan. Itu pakai batik. Itu dia. Padahal kan udah status tahanan itu ya. Iya. Karena setelah dibantarkan di rumah sakit dulu, maksudnya di apa ya? Ya ruang nginap lah, ruang nginap. Diinapkan sementara. Diinapkan sementara. Ya, tapi statusnya udah tahanan. Ya jelas dong statusnya Nah, tahanan. begitu Kan udah masuk pakai ke rompi iya, kuning. harusnya begitu kembali rompi ke orange. Polda, itu rompi lagi. Harusnya rompi dong. Tapi kan Roy SOP-nya begitu. seperti Itulah. Saya agak heran. kita tidak peduli, tapi tidak ada yang tidak punya arti ya dalam. Iya. Karena gini, kalau dia pakai batik, kesannya kayak mau pulang nih. Ya kesannya ya, dan wajahnya kan kita bisa lihat. Iya. Ya, dengan sumringahnya kayak gitu loh. Tidak ada ini kan seperti, ya ini sesuatu yang biasa saja, seperti dia melapor gitu terus tanda tangan pulang kan begitu. Iya. Kelihatan kan seperti itu. Apa Apalagi pakai pakaian batik udah Iya. ini kan udah seperti mau ya pulang? mohon maaf aja kalau saya bilang ini sangat terlalu istimewa. Ya padahal ini kan sudah jelas tersangka, pasal-pasalnya sudah jelas. Ya. Kemudian ya saya kurang tahu bagaimana pihak penyidik gitu ya. Mereka tidak memakai rompi itu. Ya seolah-olah bahwa itu katanya menurut pengacara mereka itu melanggar KUHP yang baru katanya kan. Oke. Ya jadi agak aneh lah untuk saya gitu. Ya. Karena nanti ke presiden ke depannya nggak ada lagi tuh membedakan Betul. mana tersangka, Iya, mana pengacara, mana pengacara, mana penyidik. mana penyidik. Jelas itu udah nggak ada itu nanti. Iya. Kalau ini kan jadi jurisprudensi nih. Betul. Kan nggak elok dan juga ini ya kasihanlah buat kita nih negara kita ini. Oke. Tapi info dari kejaksaan apa Bang? Dari Ya, teman-teman yang kan ya pasti dari ada teman-teman. teman-teman ya kan kasih info itu ya bahwa mereka bersikeras untuk bebas, tidak ditahan. Loh, kok semau-maunya? Nah itu dia. Ya ada inilah di dalam pergolakan lah seperti itu. Yang saya dengar. Oke. Diinfokan itu. Jadi yang ragu sebenarnya siapa ini Bang? Polisi apa jaksa? Menurut saya ya, kalau kita lihat Kajati koordinasinya juga dengan Polda Metro Jaya, itu kan nggak ada masalah, smooth saja itu kan. Munculnya P21 kan kejaksaan dong. Iya, itu Ya kan? kita akuin, tegas dia. Ya tegas dong. Artinya itu memang harus dieksekusi gitu. Betul. Ya, makanya dilakukan eksekusi. Nah, dilakukan eksekusi itu ya dia dijemput kan ada jemput secara paksa. Ada juga jemput dengan panggilan. Ya. Kan begitu diperiksa terus masuk gitu kan. Kalau dikatakan mereka kan selalu berdalih, wah ini kriminalisasi nih, dijemput gitu. Padahal kan ada dua. Itu prosedur hukum. Prosedur hukumnya. Biasa ya. Sesuatu yang biasa gitu. Bener gak karena mereka akhirnya dijemput paksa karena di wajib lapor terakhir mereka nggak datang dua-duanya? Nah, itu kan iyalah. Salah satu kan mungkin indikasi itu. Tapi yang paling berat itu setiap hari mereka melakukan yang namanya pengulangan. Gila, 5 bulan. Itu pengulangan terus. Ya. Artinya fitnah, pencemaran nama baik dan semakin melebar gitu loh. Bukan hanya substansi menarik masalah ijazah. Ya kan? Ya. Kemana-mana. Betul. Gitu loh. Sampai juga ya Pak Prabowo kan dibicarakan juga sama mereka kan. Lihat di podcastnya di mana. Ya kembali lagi memang mereka ini kan tujuannya sebetulnya ini memakzulkan Mas Wapres Gibran. Gitu. Dan ingin menggeret ini ke ranah politik. Ini yang mereka lakukan. Padahal mereka itu segelintir orang. Ya teriaknya itu melebihi dari toa gitu loh. Tapi kalau kita bandingkan silent majority pendukung Jokowi, ini kalau udah bergerak, jangan salahkan kita kalau udah bergerak gitu loh. Ini kan kita masih berpikiran akal waras. Dan percaya sama hukum, percaya kepada aparat penegak hukum untuk itu. Nah, kembali ke proses di kejaksaan hari ini, Bang. Kan publik udah melihat bahwa
persoalan hukum yang didiskusikan sangat panjang lebar selama 1 tahun lebih ini, di ujung-ujungnya baru publik merasakan, oh ini ada penegakan hukum. Ya kan, negara hadir, proses hukum yang sesuai dengan aturannya berjalan. Ya. Roy dijemput paksa, Ya. terus ditahan. Lalu kalau itu pun di kepolisian, di Polda kan sebenarnya mereka nggak masuk sel, hanya berapa jam. Ya tapi walaupun berapa Di rumah jam kan sakit. tetap masuk Ya, sel ya, gitu. artinya kan masuk sel, terus walaupun mereka dibantarkan itu kan tetap statusnya tahanan. Status tahanan. Ini kan pemirsa, penonton atau publik udah melihat, nah ini dong harusnya begini. Kalau kita lihat komentar-komentar kemarin, sekarang dilempar ke kejaksaan, tiba-tiba ini baru dugaan Bang Andi ya, seperti ada upaya untuk mereka ini lepas lagi. Ya. Dan kita tidak yakin kalau itu dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan. Ya. Menurut saya ya, karena kan mereka yang mengeluarkan P21. Iyalah. Iya kan, konsekuensinya mereka biasanya begitu penyerahan barang bukti dan tersangka itu langsung ditahan. Apalagi ancaman hukuman mereka di atas 5 tahun kan. Iya betul. Itu logika hukumnya pasti ditahan. Nah Bang, ada telepon gaib gak kira-kira? Maksudnya kalau terus kan terang ya, kalau kita bicara ya, iya. dengan kondisi kayak gitu ya, invisible hand bermain. Invisible hand bermain untuk itu. Karena kan mereka kan selalu mengatakan, oh tadi kejaksaan, deponering, selalu mengatakan begitu kok. Kita akan deponering. Dan Rismon kan juga mengatakan kan, iya, dijanjikan deponering kan. Deponering. Artinya memang rangkaiannya ini mereka udah mempersiapkan betul gitu, tahapan-tahapannya ini. Gitu. Dan kalau kita lihat gestur aja ya Bang, emang benar juga kalau misalnya ada yang mencurigai, nanti akan dilepas di kejaksaan. Iya. Saya lihat benar video Roy ketika dia turun tangga belakang Polda untuk masuk ke ruang tahanan itu lemas banget. Kusut orang jauh, kusut. Kosong matanya. Iya. Lalu kemudian dibantarkan ke rumah sakit. Itu kan dia masih begini tuh. Iya. Ya kan? Lalu hari ini begitu mau naik mobil untuk ke kejaksaan, dia semangat sekali pakai batik pula. Iya. Ya kan, akhirnya ya secara kasat mata kita bisa curiga juga ini ada apa. Betul. Keluar dari rumah sakit kok kayak siap-siap mau pulang gitu ya, pakai batik. Iya. Ya harus kan dalam status tahanan seperti tadi kita bilang, ya pakai rompi lah. Pakai rompi dong. Kejaksaan. Iya. Dan ini kan bukan seorang yang istimewa. Apa sih yang dia lakukan untuk negara ini? Iya. Nggak ada dibandingkan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Apa yang dia lakukan? Peneliti juga bukan. Tapi kalau tukang fitnah, iyalah menurut saya. Tukang membuat kegaduhan, iyalah menurut saya. Karena sudah kenyataan yang ada. Gitu loh. Kenapa diistimewakan? Ya. Jadi terlepas bahwasanya apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu sesuai dengan koridornya. Ya. Tapi kita juga perlu mengawasi hal ini gitu loh. Ya, betul. Karena kita tahu ya proses ini kan banyak sekali intervensi juga. Sebetulnya kan kalau mau sih terus terang aja udah lama diselesaikan di barang. Maka kita mengkhawatirkannya itu adalah di kejaksaan itu. Ya. Ya kalau tugas dari Polda sudah selesai, sudah diberikan kepada tahap 2. Tapi saya berharap, saya masih mempunyai keyakinan bahwa kejaksaan Kejari ya, Jakarta Selatan itu sudah mempunyai korsa dari kejaksaan itu. Jadi berdiri di atas kepentingan mereka semua gitu. Artinya hukum itu ditegakkan ya. Karena P21 yang mengeluarkan mereka kan. Kalau P21 mengeluarkan mereka ya artinya semuanya sudah komplit. Tinggal bagaimana masuk proses administrasi dan terus dilanjutkan ke pengadilan. Gitu. Tapi taati juga dengan dengan pasal yang dikenakan, dengan ancaman hukuman yang dikenakan. Kan lebih dari 5 tahun dan harus ditahan. Ngeri juga ya Bang. Kalau nanti misalnya di kejaksaan dilepas lalu mereka sidang datang dari rumah. Oh iya itu gila itu namanya. Belum dijemput di rumah masing-masing. Hebat sekali. Itu dia. Dan kalau itu terjadi ini prestasi terburuk dari kejaksaan menurut saya. Dan ingat misalnya kasusnya Pak.
Hasto, Iya, Tom Lembong, mereka ditahan. ditahan. Ya tuh. Kemudian siapa? Nadiem Nadiem. Makarim, ditahan. Dan mereka ini tokoh loh, artinya menteri dan sekjennya Iya. PDIP. Roy Suryo itu siapa gitu loh. Itu aja pertanyaan saya. Apakah dia anggota elit dari partai politik? Enggak. Peneliti yang hebat? Bukan. Karena dia bukan seorang peneliti. Kalau seorang peneliti kan ya kita tahu apa sih buku yang dia terbitkan. Kita tahu jurnal apa yang dia terbitkan. Ada. Nggak ada sama sekali gitu loh. Oke, terlepas dari dia siapa itu, tapi ini kan menyangkut proses hukum ya Bang. Iya. Harusnya kalau ya berjalan aja sesuai aturan. Harusnya begitu. Iya. Sesuai dengan aturan SOP yang ada gitu Iya. loh. Ya itulah yang menurut saya hukum ini dilecehkan ketika ya pengacara mereka rasa prinsipal itu kan berkusik-kuku dan seperti pasang badan dan sebagainya Iya. gitu. Menurut saya ini sangat luar biasa, apalagi ya kayak Refli Harun di ruangan rutan itu kan, di ruang tahanan Polda itu kan menghalau media Oh iya, massa enggak. untuk Itu bisa enggak. mengambil gambar dan sebagainya. Sampai ditimbulkan juga persepsi bahwasanya akan mempermalukan kliennya. Pertanyaan saya, memang mereka punya kemaluan? Saya nggak mau nanya itu. Bukan, artinya begini, ya. Kalau mempermalukan, apa yang dipermalukan? Karena mereka udah mempermalukan dirinya sendiri gitu loh. Ya kalau kita lihat deh konteksnya, kita lihat, ya. Terus nggak boleh pakai baju orange karena dipermalukan. Aneh buat saya gitu loh. Maksudnya itu standar Padahal itu SOP-nya kan. SOP yang umum. Yang selama umum ini. gitu. Walaupun pakai rompi apa enggak itu masih jadi perdebatan. Masih kan? perdebatan boleh. Tapi kan itu jadi kayak SOP umum itu. Iya, tapi kan ini kan jadi suatu nantinya ini akan jadi jurisprudensi kasihan untuk kepolisian. Ini aja udah seperti ya, bayangkan coba. Selalu diolok-olokkan. Direndahkan martabat dari kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Ketika ditantang, udah bikin pra-peradilan. Kan tidak melakukan pra-peradilan. Tapi diglorifikasikan terus. Seolah-olah Polda itu satu melakukan proses ini di bawah tekanan Pak Jokowi. Padahal nggak ada apa-apa dengan Pak Jokowi. Semua berhubungan itu selalu dengan Pak Jokowi semua. Ini kan sesuatu yang menurut saya mungkin ada suatu skenario di belakang itu. Dan Pak Jokowi jarang ladenin secara langsung ya? Tidak, memang tipe dia kan bukan begitu. Bukan orang yang reaktif. Iya. Kalau yang lain mungkin udah selesai nih barang, reaktif kan. Kalau dia kan enggak. Diserahkan kepada hukum yang berlaku. Itu aja sebetulnya. Jadi gimana Bang menurut teman-teman relawan, kan kemarin ini kan sesuatu yang ditunggu, bukan karena saya pikir teman-teman relawan bukan dendam juga, tapi proses hukum mengharuskan itu kan. Kita tuh tidak ada dendam sama mereka, ya. Coba Rismon RJ aja kita sambut dengan baik. Iya. Ya, tidak ada dendam, tapi mereka selalu mengglorifikasikan itu. Kebencian-kebencian dari diri mereka gitu loh. Seolah-olah mereka memakai kacamata kuda, terus di muka dia itu adalah kebencian semua. Dia nggak lihat kiri kanannya seperti apa. Karena kalau udah kebencian terus yang dikemukakan, tertutuplah hatinya tentang kebenaran yang hakiki itu. Itu masalahnya gitu loh. Dia tidak melihat hal itu. Dia akan hajar terus siapapun yang merintanginya, termasuk institusi negara. Betul. Berat kita ngeliatin orang. Ini Pak Jokowi tahu soal proses hari ini? Saya kurang tahu karena saya nggak ada komunikasi ya. Yang menurut saya kemungkinan juga pasti beliau tahu lah situasi bagaimana perkembangan, ya kan? Kita lihat aja sebenarnya hari ini seperti apa gitu. Tapi kalau memang mereka dibebaskan, kacau balau lah negara kita ini, terutama institusi hukum. Bayangkan yang P21 yang mengeluarkan itu ada kejaksaan. Ya. Artinya ada proses ya yang harus dilakukan oleh tersangka ini di Polda Metro Jaya, terutama administrasi dan penyerahan tersangka. Sepengetahuan saya memang diminta untuk ditahan. Dan ini jadi buruk buat penegakan hukum Bang. Karena Sangat begini, buruk.
bisa saja ke depan itu ada tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan di Polda, lalu kemudian ya bahkan saya pernah dengar itu entah seorang lawyer atau pengamat pakar hukum yang bilang bahwa kadang-kadang itu kita nggak usah jor-joran di kepolisian, santai aja, kita tunggu di kejaksaan. Yang akan dimainkan adalah dakwaan dan lain-lain, mungkin termasuk proses penahanan. Kan kalau gini kan repot, masyarakat akhirnya memilih, ya kan, ya udah gue tunggu aja di kejaksaan nggak apa-apa. Tersangka aja biarin, diproses di penyidikan capek. Ya. Artinya kalau itu yang terjadi, sesama institusi penegak hukum juga tidak saling menghargai. Proses yang dilakukan di kepolisian dilanjutkan di sini, terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang berbeda. Ini agak mengerikan sih Bang. Ya, kita kalau saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, dampak hukumnya jelek banget ini. Iya, ke depan udah jelek banget. Orang kan gitu. kayak tersangka kakap itu korupsi Iya atau dong. pencuri atau penipuan. Dan mungkin juga mereka itu pasti juga akan protes. Loh kok saya diperlakukan begini, kok dia tuh bukan siapa-siapa misalnya. Kayak Pak Nadiem Makarim misalnya. Dia kan menteri. Diperlakukan kan sesuai dengan SOP itu kan, pakai rampi. Dan dia tidak. Kalau mereka kan berdalih, mana KUHP-nya gitu. Saya nggak cek KUHP-nya di mana gitu. Tapi jelas itu kan peraturan. Makanya ini ya sangat disayangkan juga kalau misalnya, tapi saya tidak yakin ya bahwa Polda Metro Jaya takut sama mereka. Oke. Ya kan? Ada orang yang bisa kita telepon deh Bang di sana Bang, di kejaksaan, teman kita. Saya nggak ada. Nggak ada. Nanti kita, maksudnya ada tim relawan nggak yang di sana yang ya pasti ada juga yang menginfokan. Ada orang baik di dalam juga mungkin akan menginfokan seperti apa gitu. Karena kan ini sudah beda semua. Institusi kan beda. Ya semua bola itu sudah dilempar ke kejaksaan, bola panas ini kan. Sekarang ya kejaksaan bagaimana mempertahankan namanya marwahnya ya dia ya ikuti aturan yang berlaku gitu loh. Ya jangan sampai ada invisible hand mau intervensi untuk itu, siapapun itu. Kan hukum kan harus dia berdiri di atas segalanya dalam bernegara kan. Bukan individu. Dan kejaksaan dianggap lemah kalau lagi. Ya kalau begitu akhirnya akan terjadi. Karena kan isunya intervensi itu udah mulai intervensi terus dari Polda kan. Iya. Tapi jalan terus. Iya. Kalau sampai di kejaksaan masuk angin, berarti kejaksaan kita lemah. Lemah. Dilemahkan oleh kasus yang kayak gini. Kalau mau ya dipercepat aja. Dan saya rasa kan koordinasi kan sudah lama. Dan koordinasi sudah lama, P21-nya mungkin juga sudah. Ya mereka kan pasti kan sudah menyusun surat dakwaan. Pasti sudah surat dakwaan itu. Ya tinggal ya bagaimana orang ini ditahan atau dititipkan di Polda atau ditahan sendiri oleh kejaksaan. Kan begitu. Kan masih punya waktu 51 hari kalau nggak salah kejaksaan untuk menahan. Dan ini pasalnya bukan main-main pasalnya ini. Ini kan bukan pasal 310, 311 saja gitu. Yang di bawah ancaman di bawah 5 tahun. Tapi ini ada pasal-pasal yang memang yang berdasarkan undang-undang ITE itu. 12. Ya 12 tahun kan. Di atas 5 tahun semuanya. Dan apakah ada penyesalan di muka mereka? Nggak ada. Nggak ada penyesalan. Mereka luar biasa. Dan saya masih ingat itu ada satu podcast atau waktu mereka lagi konferensi ya. Kan setiap hari hampir konferensi pers. Ya itu kemakan tulangnya sendiri tuh. Waktu itu Dr. Tifa itu mengatakan pengen merasakan rasanya hidup di penjara gitu. Giliran dikasih dilepeh. Aduh, ya kan dia bilang pada saat itu nggak salah. Kalau mereka sudah merasakan ya. Saya juga pengen merasakan katanya. Dan kemarin Hotman Paris meminta Polri kalau bisa jangan ditahan. Ya itu juga saya sayangkan juga nih. Ada apa gitu Pak Bang Hotman ini berbicara mengenai soal ijazah ini. Apalagi dia selalu mengingatkan bahwa dia adalah seorang pengacara yang sudah lama bersama dengan Pak Presiden gitu kan. Pengacara keluarga dan sebagainya. Karena begini, apakah Bang Hotman mengikuti dari awal sampai akhir?
Enggak juga saya rasa. Kan dia mungkin dari sisi humanisnya. Tapi apa akibat yang dia lakukan, mungkin Pak Hotman ini tidak mengikuti secara detail apa yang dilakukan oleh Congor ini nih. Kan begitu. Jadi permintaan Hotman itu Ya kalau saya ya mungkin secara humanisnya gitu loh. Sisi kemanusiaannya dari Hotman Paris. Bukan mengintervensi. Ya sebagai lawyer lah gitu loh. Karena dia kan hanya melihat di pasal 30 311 ya. Bukan pasal yang juntonya itu. Kan berat yang itunya. Yang juntonya. Dan bahaya juga kalau Bang Hotman sebagai lawyer yang selama ini kita tahu lah ya reputasinya. Masuk di kasus ini. Yang kita tahu juga bau politiknya tinggi sekali. Orang akan menaruh Hotman di kotak tertentu kan. Saya rasa Bang Hotman gak akan, dia kan alergi banget sama politik. Konon katanya. Ya kan dia katakan gitu kan. Makanya dia kan gak mau masalah politik di mana itu. Jadi kalau bertemu Prabowo, bertemu orang-orang besar itu kan politis Bang. Iya kan dia kapasitasnya kan keluarga. Bukan sosok dari Pak Prabowo sebagai sebagai presiden. Pak Prabowo. Hah? Sudah lama menurut Bang Hotman itu dia. Iya kalau itu tahu. Sudah lama kan bicara kayak gitu ya. Artinya ya dari sisi situlah mungkin ya. Karena dia juga mengakui bahwa dia benci banget dengan politik tuh gitu. Ya, tapi apa yang telah dikatakan oleh Bang Hotman itu adalah hak pribadi dia gitu loh. Menyampaikan pendapat yang jelas kejaksaan maupun nanti majelis hakim ya tidak terpengaruh ya, tetap objektif berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk menentukan vonis itu nantinya. Dan saya rasa juga Pak Jokowi pasti akan meminta kepada majelis hakim yang terhormat ketika mereka menjatuhkan vonis untuk divonis seringan-ringannya. Malah ringan? Ya, minta seringan-ringannya. Bukan malah harus berat enggak. Pak Jokowi begitu. Itu saja kita katakan apa yang telah Pak Jokowi infokan kepada kita. Mereka itu udah ngenyek kita. Aduh, saya itu kadang-kadang lucu juga negara ini. Gimana dengan pernyataan si Kozinudin? Kita mulai perang hukum. Nah, makanya saya bilang, Kozinudin ini nggak cakap beracara. Mungkin kliennya selalu kalah. Kenapa saya bilang? Ya seorang lawyer itu bukan hanya bacotnya doang. Dia harus mengatur strategi, bagaimana lobby juga kan. Tujuan utamanya adalah bagaimana menyelamatkan kliennya dari penjara gitu loh. Dibebaskan dari tuduhan. Kan intinya itu, ya kan? Iya. Diringankan minimal hukumannya. Diringankan minimal, bukan dalam arti jadi provokator gitu loh. Kalau kemarin dia punya statement itu, saya bilang ini provokator. Bukan seorang lawyer. Orasi politik. Orasi politik. Yang isinya juga kita jelas itu. Iya. Sasarannya jelas. Nah, sasarannya pun juga jelas. Ya kan? Saya bilang makanya ini orang gak cerdas. Hanya modal bacot doang. Menurut saya. Tidak pandai beracara. Oke, Bang Andi. Iya. Ini Bang Andi kita culik sebentar tadi sebenarnya. Karena beliau lagi ada rencana kegiatan di satu tempat. Ya. Ini buru-buru banget. Saya minta Bang Andi sekarang kasih closing statement untuk proses di ujung ini. Ya, kalau saya berharap bahwasannya kejaksaan yang sekarang sudah menerima tanggung jawab ya yang dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya bisa berpikir jernih, bisa berdiri dari semua golongan, hukum itu tetap ditegakkan, hukum formilnya, hukum materialnya itu tetap ditegakkan sesuai dengan KUHP ya. Dan juga kalau kita melihat bahwa kejaksaan sekarang ini ada yang nanti mewakili dari Pak Jokowi dalam persidangan, jaksa penuntut umumnya kan bicara itu. Jadi ya kami berharap bahwa mereka ini tetap untuk ditahan dengan proses selanjutnya menuju persidangan. Sehingga tidak lagi menimbulkan kegaduhan dan marwah dari kejaksaan itu tetap terjaga untuk itu. Dan saya yakin bahwa semua aparat institusi penegak hukum di Indonesia itu akan tetap menjaga marwahnya, akan tetap sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Bang Andi. Ya, terima kasih. Pemirsa ya sebagai penonton
kita tunggu saja prosesnya, tapi kita selalu berharap setiap aparat institusi penegakan hukum di Indonesia ini benar-benar menjalankan proses sesuai koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai satu institusi atau antar institusi itu saling menjadikan yang lain subordinasi. Jadi keputusan institusi A walaupun sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi karena 1-2 intervensi tidak berlaku di institusi B, itu yang tidak kita harapkan. Apalagi perkara ini kan sudah menyedot perhatian publik yang sangat luar biasa. Pintu terakhir harapan kita itu ada di kejaksaan dan nanti di pengadilan para hakim. Ya, terima kasih Bang Andi. Terima kasih, Bang Vincent. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.